Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 49. Apa lihat-lihat? Gadis itu melotot karena Rafael memperhatikannya begitu intens hingga membuat risih. Hana, gumam Rafael. Permisi bang, saya mau ambil kue di situ. Rafael masih berdiri mematung. Gue colok juga mata lo ya. Dari tadi liatin gue terus. Gadis itu kesal karena Rafael. Dia bukan Hana, batin Rafael. Gue punya mata kali, terserah mata gue mau lihat apa, dasar cewek jadi-jadian. Rafael mendelik, lalu mencari sang ibu yang ternyata sudah tidak ada di situ. Emang rada-rada tuh orang pakai bilang gue cewek jadi-jadian segala. Rafael masih bisa mendengar gadis itu mengumpat. Ia berpikir jika gadis itu adalah kembaran Hana, karena saat di rumah sakit, Alika pernah mengatakan jika Hana memiliki kembaran. Kembar itu belum tentu semuanya sama. Wajah boleh sama, namun watak mereka jelas berbeda, seperti bumi dan langit. Hana yang lembut, penyayang, dan penyabar. Sedangkan Safa sangat barbar dan juga menyebalkan, sama seperti Alika saat muda. Mikirin apa? Kok mukanya kayak gitu? Tegur Bu Yuni. Nggak apa-apa kok Bu. Ya udah, ke kasir yuk. Ibu nggak banyak kok belinya. Rafael mengangguk lalu mengikuti langkah sang ibu menuju kasir. Ia meminta ibunya menunggu saja di luar. Di sana ada kursi yang disediakan. Tidak tega jika membiarkan ibunya berdiri dan mengantri panjang seperti ini. Maaf. Gadis itu tersandung oleh kakinya sendiri karena terburu-buru hingga kepalanya membentur punggung Rafael. Rafael menoleh lalu mengulum senyumannya. Hati-hati dong mbak. Gadis itu mendongak. Mbak, kapan gue nikah sama abang lo? Sewotnya. Rafael tertawa. Santai dek. Gue bukan adik lo. Serah lo lah. Rafael kembali membalikkan tubuhnya dan maju karena antrian sudah berkurang. Gue emang cantik, tapi gak perlu juga kali ikutin gue. Mana ada orang yang ngikutin. Ada di depan lo. Lucu banget sih lo, saut Rafael tanpa menoleh. Makasih, gue emang lucu. Rasanya Rafael ingin tertawa karena tingkah gadis itu. Namun ia masih tahu malu dan tidak ingin menjadi tontonan orang-orang. Giliran Rafael berada di depan kasir. Ia tidak mendengar lagi celoteh gadis di belakangnya. Hanya melirik sekilas sebelum benar-benar pergi karena sang ibu sudah menunggu di belakang. Kembar tapi beda banget. Yang satu kalem, yang satu barbar. Gumam Rafael lalu naik ke atas motornya. Kamu ngomong apa? Tanya Bu Yuni. Enggak kok Bu. Diam aja di rumah, tapi bunda gak kasih kamu uang jajan. Anggun memutar bola matanya malas. Kok gitu sih bun? Ia tidak terima. Sekali ini aja. Ayah sedih loh kalau kamu kayak gini nak. Di sana juga gak lama kok. Bu Nisa terus membujuk anaknya agar mau ikut untuk bertemu keluarga Hana. Janji gak lama ya.
Aku gak mau lama-lama di sana. Iya, gak lama kok. Udah cepetan siap-siap. Ayah udah nunggu di depan. Bu Nisa keluar dari kamar putrinya itu. Beginilah Anggun, jika tidak diancam pasti tidak akan mau. Bu Nisa juga merasa tidak enak pada suaminya jika Anggun bersikap seperti itu. Padahal Anggun sudah remaja dan harusnya bisa sedikit bersikap lebih dewasa, bukannya malah seperti anak-anak. Tidak lama Anggun keluar dari kamarnya, sudah dengan pakaian yang rapi, dress di bawah lutut dengan rambut yang digerai, bando hitam berpita menghiasi rambutnya. Ia susah sekali disuruh untuk memakai jilbab karena teman-temannya juga tidak berjilbab semua. Pernah dulu dimasukkan ke pondok pesantren, namun Anggun malah kabur dan berminggu-minggu bersembunyi di rumah temannya, hingga membuat orang tuanya cemas. Jemput matiin dulu, tanya Bu Nisa. Matiin udah di rumah mertuanya, kita langsung ke sana aja. Mereka menempuh perjalanan hanya 1 jam karena kondisi jalanan tidak terlalu macet. Sampai di sana mereka disambut dengan hangat. Ternyata Pak Dario pernah bekerja sama dengan Syafiq beberapa tahun lalu saat membangun cabang perusahaannya. Dunia memang sempit. Anggun yang awalnya terlihat biasa-biasa saja dan ogah-ogahan ikut, kini ia malah antusias saat melihat ternyata kakaknya itu sosok yang tampan. Wah, ternyata abang gue ganteng juga ya, batin Anggun. Awalnya ia berpikir jika orang-orang kampung itu pasti lusuh dan dekil, tapi kenyataannya tidak semua seperti itu. Buktinya Matiin. Memang ia orang kampung, namun parasnya begitu menawan. Ia juga pernah ada yang menawari untuk menjadi model karena ketampanan dan paras tubuhnya. Meski diiming-imingi uang yang banyak, Matiin menolak karena ia tidak suka pekerjaan seperti itu. Bagi Matiin lebih baik ia menjadi buruh bangunan, bekerja panas-panasan hingga membuat kulitnya terbakar terik matahari. Mereka juga membicarakan soal resepsi pernikahan Matiin dan Hana yang akan digelar. Selesai makan siang, Pak Dario dan Bu Nisa langsung pamit. Mereka tidak bisa berlama-lama karena memang sudah janji pada Anggun. Gadis itu akan rewel nantinya jika janji yang sudah diucapkan tidak ditepati. Bunda, padahal aku belum ngobrol sama Bang Matiin loh. Anggun protes saat sudah ada di dalam mobil. Tadi katanya kamu gak mau lama-lama. Daripada kamu bikin ribut di sana, ya kita putuskan pulang aja. Seneng loh aku, ternyata punya abang ganteng, celetuknya. Lain kali juga masih bisa bertemu sayang, ucap Pak Dario. Ajak aja Bang Matiin tinggal di rumah kita ya. Kalau Matiin sama istrinya mau, kalau enggak ya kita enggak mungkin maksa. Matiin dan Hana masih belum pulang karena mereka akan pergi ke butik untuk mencari gaun pengantin yang akan dikenakan Hana nanti. Abang bobok di sini aja ya. Akil yang baru pulang sekolah dijemput oleh Nina, merasa senang karena Matiin datang. Tadi pagi bahkan anak itu ingin berangkat sekolah karena sudah tidak sabar untuk bermain dengan kakak iparnya. Namun karena dibujuk akhirnya ia mau berangkat sekolah. Jangan mau bang, dedek nakal, saut Safa yang datang dari dapur sambil membawa kue yang dibelinya kemarin. Dedek gak nakal, yang nakal itu kakak, balasnya dengan wajah cemberut. Kakak gak ada kapoknya jahil sama adek ya, tegur Alika. Enggak Mi, Syafiq dan Alika menggelengkan kepalanya mendengar jawaban Safa. Ini kakak bikin sendiri kuenya, tanya Hana. Suatu keajaiban kalau kakak kamu yang cantik jelita ini bikin kue, ujar Alika.
Mas mau? Hana menyodorkan kue itu di depan Matiin, namun lelaki itu malah menutup mulutnya dan berlari ke kamar mandi. Matiin kenapa? Tanya Alika. Hana tidak sempat menjawab karena mengikuti Matiin yang berada di kamar mandi. Hana sengaja tidak membawa Matiin kembali ke ruang keluarga. Ia membawa sang suami ke kamar. Tunggu ya, aku ambil dulu air hangat. Matiin mengangguk seperti biasa. Ia langsung mual saat mencium bau makanan. Tapi tidak semua makanan. Tadi pagi Matiin bisa makan bubur tanpa harus ada drama mual seperti kemarin. Matiin kenapa? Kayak orang ngidam nih. Padahal aku yang hamil. Jawab Hana. Kayak orang ngidam gimana? Kalau cium bau makanan pasti mual. Kemarin aja sampai beberapa kali bolak-balik ke kamar mandi. Mas Matiin juga bilang kalau kepalanya pusing, badannya lemas. Wah, cinta sejati tuh. Istri yang hamil malah suaminya yang ngidam, ujar Syafa. Nanti juga kakak mending kayak gitu. Soalnya kalau kakak ngidam pasti nyusahin. Enggak ngidam aja nyusahin, balas Hana lalu naik ke atas membawa air hangat. Tidak ingin sang kakak nanti malah mengejar dan membalasnya. Jangan dikejar, adiknya lagi hamil. Nanti malah ikutan lari lagi, tegur Alika membuat Syafa mengerucutkan bibirnya. Kalau Matiin sakit, nanti panggil desainernya ke sini. Nggak usah kita yang ke sana, saran Syafiq. Iya Bi, nanti coba Umi hubungi dulu. Soalnya Umi juga kemarin dikasih kartu namanya Kak. Kak, tolong ambil tas Umi di atas dong. Alika menepuk pundak Syafa. Syafa beralih menepuk pundak Akil. Dek, tolong ambil tas Umi di atas dong. Ia mengikuti cara bicara sang ibu. Kak, iya Bi. Syafa langsung ke kamar sang ibu. Langkahnya terhenti saat melihat pintu kamar Syafa terbuka. Ia tersenyum melihat pasangan di depannya itu yang terlihat sangat romantis. Gue juga pengen punya suami romantis, pengertian, soleh, kaya, ganteng lagi. Gumamnya lalu melangkah menuju kamar orang tuanya untuk membawa tas ibunya. Jalan pakai mata dong, Syafa memungut buku-buku yang berserakan di lantai, lalu berdiri kembali menatap sosok gadis di depannya. Sejak kapan jalan pakai mata? Jalan pakai kaki. Lo yang salah tapi lo yang nyolot, saut Syafa. Ternyata cewek ini barbar juga ya. Di depan Rafael aja dia sok alim, tapi ternyata itu cuman topeng doang. Siapa sih lo? Kenal gue juga kagak? Sunggut Syafa karena gadis itu menghalangi jalannya. Syafa datang ke kampus Hana karena Hana tidak bisa hadir. Ia tidak tega meninggalkan suaminya yang sedang tidak sehat. Syafa diminta untuk memberikan flashdisk milik Alia yang dipinjam oleh Hana. Ponsel Syafa berbunyi. Ia merogoh tasnya dan melihat nama Alia di sana. Ia tadi memang lebih dulu diberikan nomor teman adiknya itu. Gue ada di dekat perpus Al. Lo di mana? Aku di kelas, tunggu aja di sana, gak usah kemana-mana. Mata Syafa membulat sempurna saat gadis di depannya dengan santai menepis tangan Syafa, membuat ponselnya terjatuh. Lo punya masalah apa sama gue, ha? Syafa geram diperlakukan seperti itu oleh orang yang tidak dikenalnya. Ia malah berpikir jika Hana juga biasa diperlakukan seperti ini di kampusnya. Punya, karena lo udah berani dekat Rafael, kita semua kena dampak temannya Rafael. Karena dia takut ada yang gangguin lo. Lo itu ya,
Ngaca dong, Rafael itu bukan level lo. Safa memutar bola matanya, jengah. Ia sudah bisa menebak. Berarti memang ini adalah masalah Hana, namun mereka salah orang. Emang Rafael siapa lo sih? Ampe lo segitunya. Paling lo fansnya dia doang. Dia juga pasti ogah punya cewek modelan kuntilanak kayak lo. Safa sudah hilang kesabaran. Ia tidak seperti Hana yang akan sabar jika diperlakukan seperti ini. Tangan gadis itu terangkat untuk menampar Safa, namun sebuah tangan menahannya. Lupa sama peringatan gue. Kak, Rafa? Gadis itu kaget dengan kedatangan Rafael. Lo tuh Lia, geramnya dengan suara pelan agar tidak didengar oleh orang lain. Ia bahkan meremas kuat pergelangan tangan gadis itu hingga membuatnya meringis. Bang, lepasin. Itu tangannya remuk nanti. Safa mendorong tubuh Rafael hingga membuat tangan lelaki itu terlepas. Meski gadis itu membuat Safa marah, tapi ia tetap tidak akan membiarkan ada kekerasan di depannya. Apalagi yang melakukan itu seorang laki-laki. Tanpa mengucapkan terima kasih, gadis itu langsung lari menjauh karena takut disakiti lagi. Tangannya bahkan sampai memerah karena kuatnya cengkerama Rafael. Meskipun salah, cewek itu gak boleh dikasari. Safa menegur lalu mengambil ponselnya yang terjatuh. Cuman cowok banci yang beraninya nyakitin cewek. Tangan Rafael mengepal. Banci? Lo ngatain gue banci? Enggak, gue bilang kan cuman cowok banci yang beraninya nyakitin cewek. Ya kalau lo ngerasa bagus. Loh, Kak Safa, Alia memanggil membuat Rafael tidak sempat bicara. Ini flash disk. Safa memberikan flash disk pada Alia. Hana beneran sakit, Kak? Enggak kok, dia sehat. Suaminya yang sakit. Ya udah, gue cabut ya. Iya, makasih ya, Kak. Santai aja. Rafael masih berdiri di sana melihat Safa yang sudah berjalan menjauh. Tunggu, Rafael menahan Alia yang akan pergi. Iya, Kak. Tadi itu kembaran Syahana. Iya. Kenapa, Kak? Enggak kok. Alia mengedikkan bahunya lalu pergi kembali ke kelasnya, membiarkan Rafael yang sibuk dengan pikirannya sendiri. Mukanya mirip banget, tapi dia barbar. Kalau semuanya sama kayak Hana, bisa gue jadiin pengganti kembarannya. Tapi sayang dia bukan tipe gue, gumam Rafael. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.